Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aplikasi Android yang telah saya kembangkan sebagai bagian dari praktikum pemrograman aplikasi mobile. Jadi aplikasi ini bernama Delcom Zodiac, yaitu sebuah aplikasi informasi zodiak berbasis Android yang dibangun menggunakan Jetpack Compose sebagai framework UI utama. Jadi aplikasi ini dirancang untuk memberikan informasi lengkap mengenai 12 rasi bintang zodiak, mulai dari deskripsi karakter, sifat kepribadian hingga kecocokan antar zodiak. Di dalam presentasi ini saya akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai struktur proyek, arsitektur aplikasi, komponen-komponen yang digunakan, serta alasan dibalik setiap keputusan teknis yang saya ambil selama proses pengembangan. Nah, jadi proyek ini dikonfigurasi menggunakan Gradle dengan Kotlin DSL, di mana seluruh dependensi dikelola secara terpusat melalui file libs version .ml yang terletak dalam direktori Gradle. Jadi pendekatan versi katalog ini dipilih karena memudahkan pengelolaan versi library secara konsisten di seluruh modul proyek. Jadi pada file ini konfigurasi tersebut, dia terdapat beberapa library utama yang digunakan, antara lain ada Jetpack Compose BOM versi 2026.11 yang memastikan semua library Compose-nya dia berjalan eh, pada versi yang kompatibel satu sama lain. Navigation Compose untuk manajemen navigasi antar layar, UI Text Google Fonts untuk mengintegrasikan font dari Google Fonts secara langsung, material icon extended untuk mendapatkan koleksi icon, material desain yang lengkap, dan material 3 sebagai sistem desain utama aplikasi. Jadi konfigurasi compile SDK-nya ditetapkan pada versi 36, sedangkan dengan min SDK-nya itu 29, yang berarti aplikasi ini mendukung perangkat Android 10 ke atas. Jadi target sifat versi 17 digunakan pada opsi kompilasi untuk memanfaatkan fitur-fitur modern dari bahasa Java dan Kotlin. Nah, di sistem navigasi pada aplikasi ini diimplementasikan menggunakan Navhost dan library Navigation Compose yang didefinisikan di dalam file UI app-nya, ini UI app KT. Jadi hmm, pada arsitektur ini dia menggunakan pola single arsitektur. Dia menggunakan pola single activity dengan multiple composable screens, di mana seluruh navigasi dikelola oleh satu navhost controller yang diteruskan ke setiap layar sebagai parameter. Terdapat 4 rute utama yang terdefinisi di dalam enum class, cons, helper, root names, yaitu home, profile, zodiac, dan zodiac detail. Root untuk halaman detail zodiac menggunakan path dynamic zodiac theme dengan argumen bertipe string type, sehingga nama zodiak dapat diteruskan sebagai parameter navigasi ketika pengguna memilih salah satu zodiak dari daftar. Untuk memudahkan pemanggilan navigasi dari seluruh bagian aplikasi, dibuatlah sebuah singkatan objek, yakni root helper, yang menyediakan dua fungsi utama, yaitu fungsi to untuk berpindah ke halaman tertentu dengan opsi untuk menghapus seluruh backstack, dan fungsi back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jadi pendekatan ini akan membuat kode navigasi lebih bersih dan mudah dipelihara karena logika navigasinya tidak tersebar di bagian tempat. Kemudian ada lapisan data pada aplikasi ini. Dia terdiri dari dua komponen utama, yaitu data class zodiac data dan objek dummy data. Jadi pada data class zodiac data, dia mendefinisikan model data untuk setiap zodiak dengan 7 properti, yaitu nama untuk nama zodiak, gambar yang merupakan berupa resource ID dari drawable, periode untuk tentang tanggal kelahiran, elemen untuk elemen alam yang berkorespondensi, deskripsi untuk penjelasan panjang mengenai karakter zodiak, sifat untuk daftar sifat kepribadian, dan kecocokan untuk informasi kecocokan dengan zodiak lain. Dan sedangkan objek dummy datanya ini berfungsi sebagai sumber data statis yang menyediakan daftar lengkap 12 zodiak melalui fungsi get zodiak data. Jadi setiap entry zodiaknya dideskripsikan secara detail dengan teks yang panjang dan informatif, menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan data statis ini merupakan pilihan yang tepat untuk tahap pengembangan ini karena menyederhanakan arsitektur tanpa memerlukan koneksi jaringan atau database lokal, sehingga fokus pengembangan dapat diarahkan sepenuhnya pada aspek UI dan navigasi. Nah, sistem tema aplikasinya dibangun di atas material 3 dengan skema warna custom bertema zodiak
yang didefinisikan secara lengkap di dalam file color KT dan tem KT. Jadi palet warna utama yang digunakan ini dia mencakup zodiak deep blue dengan kode hashtag 1A1A6 A6E sebagai warna biru tua yang memberi kesan mistis dan kosmik, sedangkan zodiak purple dengan kode hashtag 6A OD 0DAD sebagai warna ungu yang identik dengan nuansa astrologi, serta zodiak gold dengan kode FFD 700 sebagai aksen emas yang melambangkan bintang-bintang tema ini. Tema ini mendukung dua mode tampilan, yaitu light mode dan dark mode, yang masing-masing memiliki skema warna tersendiri namun tetap konsisten dalam identitas visual bertema zodiak. Pada dark mode, latar belakangnya menggunakan warna hashtag OFA1E yang menyerupai warna langit malam dan eh, itu sesuai dengan tema astrologi yang saya upayakan di sini. Kemudian ada sistem tipografi yang dikonfigurasi di dalam tipe font KT menggunakan dua buah font, yaitu Zinzel untuk teks heading yang memberikan kesan klasik dan elegan, serta Nunito untuk teks body. Pemilihan kombinasi dua font ini sudah saya pertimbangkan dengan hierarki visual dan karakteristik aplikasi yang ingin disampaikan. Kemudian kita masuk ke komponen UI. Nah, jadi aplikasi ini menerapkan prinsip reusability yang baik dengan mendefinisikan beberapa komponen UI yang dapat digunakan di berbagai layar. Jadi ada komponen pertama seperti top up bar komponen. Jadi sebuah top up bar yang sangat fleksibel dan dapat dikonfigurasi melalui berbagai parameter. Komponen ini mendukung tampilan tombol kembali yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan, menu drop-down yang dapat diisi dengan item custom, serta fitur pencarian inline yang muncul langsung di dalam area pop-up bar ketika tombol pencarian ditekan. Kemudian ada animasi transisi antara mode judul dan mode pencarian diimplementasikan dengan side effect untuk memastikan keyboard muncul otomatis saat mode pencarian aktif. Kemudian ada komponen kedua itu bottom nav component. Jadi bottom nav component ini juga sebuah navigation bar yang menampilkan tiga menu utama, yaitu Home Zodiac dan Zodiac. Komponen ini menggunakan animate DPI state untuk memberikan efek animasi tinggi yang halus ketika item aktif berubah, serta menambahkan efek visual berupa latar belakang semi transparan dan border melingkar pada item yang sedang aktif. Komponen yang ketiga adalah loading UI. Nah, yang menampilkan animasi ripple menggunakan Remember Infinite Transition dengan dua lingkaran yang beranimasi secara berurutan, sedangkan start offset yang menciptakan efek gelombang yang menarik saat visual data sedang dimuat. Nah, kemudian kita akan masuk ke implementasinya. Jadi layar pertama untuk layar aplikasi ini adalah home screen. Nah, jadi pada home screen itu berfungsi sebagai halaman selamat datang ke aplikasi. Layar ini menampilkan hero banner dengan gradien vertikal dari zodiak blue ke zodiak purple. Jadi ada grid simbol 12 zodiak yang disusun dalam 14 kolom menggunakan fungsi chunk, serta sebuah card informatif yang menjelaskan pembagian 4 elemen zodiak beserta zodiak-zodiak yang termasuk di dalamnya. Layar keduanya ini adalah zodiak screen. Jadi pada zodiak screen inilah yang menampilkan daftar seluruh zodiak menggunakan lazy column untuk performa yang optimal, bahkan jika jumlah datanya bertambah. Jadi layar ini dilengkapi dengan fitur pencarian real-time yang memfilter daftar zodiak berdasarkan nama menggunakan fungsi filter dengan perbandingan lowercase untuk menghindari sensitivitas huruf besar kecil. Ketika hasil pencarian lainnya kosong, layar ini akan menampilkan pesan zodiak tidak ditemukan di dalam sebuah card yang ditempatkan di tengah layar. Layar ketiganya adalah zodiak detail screen yang menampilkan informasi lengkap satu zodiak. Jadi layar ini menggunakan launch effect untuk menampilkan data zodiak berdasarkan nama yang diterima sebagai argumen navigasi dan secara otomatis kembali ke halaman sebelumnya jika nama zodiak tidak ditemukan di dalam data. Informasi zodiak ditampilkan dalam 3 buah zodiak info card yang masing-masing berisi deskripsi sifat, karakter, dan kecocokan zodiak dengan header card yang menggunakan gradien horizontal untuk konsistensi visual. Sedangkan layar keempatnya adalah profile screen. Jadi pada profile screen ini dia menampilkan
profil pengembang termasuk foto profil berbentuk lingkaran dengan border putih, nama, NIM, dan deskripsi singkat mengenai minat dan latar belakang pengembang. Untuk implementasinya akan saya paparkan. Nah, jadi di sini saya tadi sudah nge-build aplikasinya ke dalam handphone saya dan juga saya sudah install. Jadi kita bisa langsung tekan. Nah, kita bisa melihat di sini, ini adalah homepage-nya, di mana di sini mengatakan ada Telkom Zodiak. Temukan rahasia bintang dan nasimu. Kemudian di sini ada 12 rasi bintangnya, dari Aries sampai Pisces. Dan ada 4 elemen zodiak. Kita bisa melihat pembagiannya. Di sini ada api, tanah, udara, dan air. Kemudian kita masuk ke sini, di top bar navigasinya, di sini ada tombol profile. Kita bisa tekan dan ini akan masuk ke profil pengembangnya di mana ini menggunakan nama saya, NIM saya, dan juga sedikit deskripsi tentang saya. Kemudian kita masuk ke sini. Jadi disinilah ada deskripsi tentang zodiak-zodiaknya. Kita bisa melihatnya dari Aries, Taurus, sampai juga dengan Pisces. Nah, di sini kita bisa juga melihat pembagiannya. Ada api, tanah, udara, air. Nah, kita bisa menekannya. Jadi ketika kita klik, dia akan membuka profil tentang Aries, di mana di sini ada tanggalnya, dan kemudian di sini ada elemennya. Kemudian ada deskripsinya, kita bisa membacanya, ada sifat dan karakter, kemudian ada kecocokan zodiaknya. Kita bisa melihat di sini banyak, seperti juga ada Leo, yang memiliki penjelasannya sendiri, ada Capricorn juga, yang lengkap dengan seperti tadi tanggalnya dan deskripsinya. Kita bisa mencari di sini, dan kita mencari Gemini, maka dia akan menunjukkan Gemini. Dan kalau misalnya kita mencari yang tidak ada, maka dia akan membuat bahwa zodiak tidak ditemukan. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan aplikasi Telkom Zodiak ini berhasil mengimplementasikan berbagai konsep penting dalam pengembangan aplikasi Android modern, meliputi navigasi berbasis navigation compose dan argumen passing, sistem tema material 3 yang mendukung light dan dark mode, komponen UI yang modular dan dapat digunakan ulang, serta pengelolaan state menggunakan remember dan mutable state of untuk interaktivitas real time seperti fitur pencarian. Aplikasi ini juga mendemonstrasikan penggunaan animasi kompos yang tepat untuk meningkatkan pengalaman pengguna tanpa mengorbankan performa. Kedepannya, aplikasi ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan sumber data dari API eksternal dan bahkan fitur notifikasi harian berdasarkan zodiak pengguna, serta mengimplementasikan penyimpanan preferensi pengguna menggunakan data store. Demikian presentasi yang saya dapat saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.